mendaftar uji kinerja di halaman KRTPG dan ini adalah kartu ujian saya. Berikut saya lampirkan kartu ujian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Oke, siap ya belajar kembali bersama Bu Novi? Siap. Ya, sebelum kita belajar, kita nyanyikan dulu lagu Indonesia Raya untuk menambah rasa nasionalisme. Anak-anak, Ibu sambung lagi pelajaran kita minggu kemarin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita pelajari hari ini mendapatkan kemudahan dan keberkahan dari Allah SWT. Amin. Ibu minta tolong ketua kelasnya untuk pimpin doa terlebih dahulu. Siap. Doa pertama dan pakai masing-masing berdoa dimulai. Setelah selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Linda. Ya anak-anak, ada yang tidak masuk hari ini? Nggak ada. Ada. Oke, Ibu absen terlebih dahulu ya. Iya, Ibu. Salsabila, Saya. Salsamulan, Nova, Saya. Yuni, Saya. Anita, Alfi Usmanti, Maira, Saya, Bu. Marsita, Ada, Bu. Cindy, Saya. Tabita, Iya, Bu. Pandini, Rifka, Mirna, Grace, Anggita Sari, Siva Agustin, Febrianti, Elizabeth, Megarila, Diana Mutiara. Oke, hadir semua ya. Masih semangat belajarnya? Masih. Ibu tambahin lagi semangatnya. Kita tonton video berikut.เขาจะได้อะไร ถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวัน Oke, ada hikmah yang bisa kita ambil dari video yang sudah kita tonton? Ada. Apa? Akan selalu ada hikmah di balik kejadian. Oke, akan selalu ada hikmah di balik kejadian. Selanjutnya, Jika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. maka Ketika kita menolong orang lain, sebenarnya kita sedang menolong diri kita sendiri. oke, ketika kita menolong orang lain, sejatinya kita sedang menolong diri kita sendiri. Ada yang lain? Kebaikan untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan untuk diri sendiri. Kebaikan untuk orang lain akan mendatangkan kebaikan untuk Diri sendiri. Jadi ya anak-anak, kebahagiaan itu tidak bisa dinilai dari tidak semua kebahagiaan itu bisa dinilai dari uang. Meskipun kita punya banyak uang, kalau diri kita tidak merasa bahagia, maka uang itu tidak ada artinya. Betul. Nah, jadi kalau kalian ada kesempatan menolong orang lain, kalau ada waktu, ada kesempatan, tolonglah orang lain. Kenapa? Karena kebahagiaan yang kalian berikan kepada orang lain suatu saat akan balik lagi kepada kalian. Ya, jadi dimanapun kalian berada, salinglah tolong menolong. Tentunya tolong menolong dalam hal kebaikan. Ada yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Pengertian terhadap kearifan. Oke,
Pengertian peralatan kearsipan dan fungsi peralatan kearsipan. Apa itu peralatan kearsipan? Ayo coba ulangi kelompok 1. Peralatan adalah alat sarana yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan arsip. Ulangi kelompok 2. Peralatan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan arsip. Kelompok 3. Peralatan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan arsip. Kelompok 4. Peralatan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan arsip. Oke, jadi apa tadi peralatan? Peralatan adalah alat atau sarana yang digunakan dalam kegiatan pengelolaan arsip. Jadi ingat-ingat ya, peralatan itu adalah sarana atau alat yang digunakan untuk mempermudah pengelolaan arsip. Fungsinya ada berapa? 4. Apa saja? Sebagai sarana pengelolaan arsip. Sebagai alat untuk Oke. sebagai alat untuk mempermudah kegiatan pengelolaan arsip. Oke, yang terakhir. Dan perlindungan arsip dari kerusakan. Nah, jadi itu fungsinya. Yang mana? Hari ini kita akan belajar pada kompetensi dasar 3.3 menerapkan prosedur penggunaan peralatan kearsipan, dan 4.3 menggunakan peralatan kearsipan. Kompetensi dasarnya itu. Tujuan pembelajarannya apa? Yang pertama, diharapkan kalian dapat menganalisis jenis-jenis peralatan kearsipan. Yang kedua, diharapkan kalian dapat menguraikan kegunaan peralatan kearsipan dengan baik dan benar. Dan yang ketiga adalah kalian diharapkan mampu menyusun prosedur penggunaan peralatan kearsipan sesuai dengan prosedur organisasi. Itu tujuan pembelajaran kita hari ini. Materi yang akan kita bahas ada 3. Jenis peralatan kearsipan, fungsi, dan penggunaan. Jadi ada 3 ya. Jenis-jenisnya, fungsinya, dan penggunaannya. Oke, lanjut. Manfaat pembelajaran. Jadi manfaat kalian mempelajari materi ini, yang pertama, kalian nanti dapat menyebutkan peralatan kearsipan dengan baik dan benar. Jadi anak administrasi perkantoran atau otomatisasi dan tata kelola perkantoran itu harus mampu membedakan mana peralatan kearsipan namanya apa dan fungsinya sebagai apa. Yang kedua, bekal atau praktik kalian nanti di industri ataupun bekerja nanti ketika sudah lulus dari sini. Yang ketiga adalah tentunya dapat menggunakan peralatan kearsipan dengan baik. Jadi jangan sampai anak otomatisasi dan tata kelola perkantoran ternyata tidak mampu menggunakan peralatan dengan baik. Oke ya, itu manfaatnya. Kegiatan pembelajaran kita yang pertama mengamati PowerPoint dan video yang nanti Ibu tayangkan. Yang kedua adalah tanya jawab mengenai peralatan kearsipan. Yang ketiga adalah diskusi kelompok serta pengerjaan LKPD. Yang keempat adalah presentasi hasil pengerjaan LKPD. Dan yang terakhir adalah tes formatif. Jadi ada 5 kegiatan. Sekarang kita berada di kegiatan pertama. Oke ya. Sumber belajar ada 2. Yang pertama adalah modul yang sudah Ibu bagikan. Yang kedua adalah internet. Jadi kalian nanti boleh mengakses internet. Penilaian pembelajaran ada sikap selama kegiatan pembelajaran, pengetahuan melalui tes formatif, dan yang ketiga adalah keterampilan presentasi dan penyelesaian LKPD. Sampai di sini ada pertanyaan? Yang akan kita bahas hari ini apa? Yang akan kita bahas hari ini adalah jenis-jenisnya. Kira-kira ada apa saja peralatan kearsipan itu? Sebelum kita bahas jenis-jenis, kita lihat dulu gambar di bawah ini. Ini gambar apa? Arsip yang berantakan. Kenapa bisa berantakan?
Filing kabinet, ada filing kabinet di sini. Oke ya. Nah, jadi itu kita harus bisa atau harus mampu menggunakan peralatan kearsipan supaya gambar seperti ini tidak terjadi atau tidak kita lakukan nantinya. Ya. Kenapa? Karena arsip itu adalah dokumen yang penting yang harus kita simpan. Ya, harus kita simpan. Lanjut atau ada pertanyaan? Lanjut. Oke. Sekarang kita tonton video macam-macam peralatan kearsipan. Ada apa saja? Simak dulu videonya. Sudah punya gambaran peralatan kearsipan itu apa saja? Sudah ya? Oke, sudah. Oke. Ibu punya gambar pertama. Ini gambar apa? Filing kabinet. Udah pernah lihat filing kabinet belum? Sudah. Di mana? Ruang masih. Ruang masih ada. Ruang tata usaha ada. Di mana lagi? Di kantor. Nah, biasanya filing kabinet yang kalian lihat itu warnanya apa? Abu-abu ya. Terbuat dari apa? Besi. Ya, biasanya filing kabinet itu terbuat dari besi. Kelihatannya tidak menarik ya. Apalagi kalau besinya itu sudah karatan. Nah, sudah karatan, tidak menarik. Kenapa terbuat dari besi? Oke, agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita nggak tahu bencana itu datangnya kapan. Kalau arsip disimpan di situ, ada kebakaran masih aman karena terbuat dari besi. Besi tidak mudah terbakar. Ya, coba kalau terbuat dari kayu, ketika ada kebakaran apa yang terjadi? Habis beratnya. Dokumen kamu yang kamu simpan ke situ hilang semua. Arsip-arsip penting yang kamu gunakan hilang semua. Kamu udah tidak punya arsip lagi. Nah, itu filing kabinet. Benar, namanya filing kabinet. Gambar yang kedua. Ini apa? Rotari. Nah, udah pernah lihat rotari belum? Belum. Belum. Nah, ini adalah rotari. Dia dapat berputar 360 derajat. Ya. Jadi kamu nggak perlu geser-geser atau gimana, cuma diputar gitu doang. Nah, arsipnya diletakkan di dalam apa ini namanya? Opener. Jadi arsipnya diletakkan ke dalam opener. Ini adalah rotary file. Jarang kalian lihat ya, apalagi di sekolah. Sekolah kita belum punya rotary file. Tapi mungkin ketika nanti kamu bekerja, perusahaan kalian punya rotary file. Karena rotary file ini untuk menghemat tempat penyimpanan. Jadi nggak membutuhkan ruangan atau space yang terlalu besar. Muat banyak, ruangannya bisa
terbuat dari kayu ataupun kaca. Ya, jadi kalau lemari arsip ini ada daun pintunya, bisa ditutup dan bisa dibuka. Kita lihat gambar selanjutnya. Nah, ini nggak ada tutupnya. Namanya apa? Rak arsip. Ya benar, ini namanya rak arsip. Jadi apa bedanya rak arsip sama lemari arsip? Kalau lemari ada Oke, lemari ada tutupnya. Rak arsip? Rak arsip itu tidak ada tutupnya. Jadi kita langsung meletakkan ini. Nah, ada yang terbuat dari kaca, ada yang terbuat dari besi, dan ada yang terbuat dari kayu. Nah, ini adalah rak arsip. Sudah pernah lihat belum? Sudah. Oke ya. Ada pertanyaan nggak? Untuk jenisnya. Tadi yang pertama ada apa? Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Arsip. Sudah punya gambaran? Sudah. Yang selanjutnya, ini apa? Perforator. Kadang kalian menyebutnya pembolong ya. Sekarang diubah karena kalian anak otomatisasi dan tata kelola perkantoran, namanya bukan pembolong tapi perforator. Ini perforator. Ada yang ukurannya kecil dan ada yang ukurannya besar. Ya, ini perforator. Nah, selanjutnya apa ini? Apa? Ada yang bilang snellheater. Ada lagi? Map. Ada lagi? Apa bedanya map dan snellheater? Ada sambutannya. Ini ada sambutannya enggak? Ada berapa? Berarti ini apa? Map. Oke. Ini kamu biasanya nyebutnya stop map. Ya, stop map yang biasanya kamu gunakan untuk menaruh berkas-berkas kamu. Ada pertanyaan? Coba ulangi lagi. Peralatan apa saja yang kita bahas hari ini? Hanging folder, dan terakhir ada numerator. Sudah lihat gambarnya masing-masing ya? Oke, sekarang kita bagi kelompoknya dulu. Ada 21 anak, kita bagi menjadi 4 kelompok. Kelompok 1 ada siapa saja di sini? Ada Marsita, ada Bella, Ulan, Sarsa, Cindy, Nova, sama Yuni. Kelompok 2 ada Alfi, Pandini, Anita, terus Mirna sama Rifka. Kelompok 3 ada Grace, ada Pandini, ada Andri sana, Febrianti, maaf. Febrianti, ada Maira, ada Anita, satunya Rifa. Kelompok 4 ada Elizabeth, ada Mega, ada siapa lagi? Diana, Astri, sama siapa? Tabita. Sudah berkelompok ya? Sudah. Silahkan dibuka LKPD-nya. LKPD-nya sudah ibu bagikan? Sudah. Silahkan dibuka. Di situ ada kelompok. Kamu tulis kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Halaman 3 sudah dibuka. Nah, di situ ada materi yang kita bahas hari ini. Halaman 4 dibuka. Oke, halaman 4. Tolong bacakan. Sebelum menggunakan peralatan kearsipan, akan lebih baik jika perusahaan membuat prosedur penggunaan peralatan kearsipan yang digunakan agar sesuai dengan standar. Apabila gambar di bawah ini dan analisis prosedur penggunaan peralatan kearsipan yang mengikuti fungsi dan penggunaan peralatan kearsipan tersebut. Oke, jadi ibu punya gambar. Di situ ada 8 gambar ya. Gambar 1 sampai dengan gambar 8. 7
Tugas kalian hari ini adalah kalian menyebutkan gambar pertama gambar apa, fungsinya untuk apa, yang terakhir adalah cara menggunakannya bagaimana. Siap, Bu. Nah, di situ udah ada laptop. Nah, kalian boleh mencatat hasil pengerjaan kelompok kalian itu di PowerPoint biar nanti ketika presentasi kamu tinggal menyampaikan apa yang akan kamu sampaikan. Ada pertanyaan? Tidak, Ibu. Oke, tidak. Kira-kira kita kasih waktu berapa? 20 menit ya? Iya, Ibu. Oke, 20 menit. Silahkan kerjakan dan diskusikan secara berkelompok. Ada kesulitan nggak? Tidak ada. Ada berapa gambar di situ? 8 gambar. 8 gambar. Udah tahu belum gambar itu apa saja? Sudah. Nah, tugas ibu disuruh ngapain tadi? Mencari fungsi dan cara penggunaannya. Nah, fungsi ya, bukan pengertian ya. Jadi misalkan ini apa? Agar fungsinya untuk apa? Cara penggunaannya gimana? Ya, nanti kalau ibu tunjuk presentasi di depan, kamu praktekin. Jadi order itu cara gunanya. Misalkan kertasnya mesti diapain dulu biar bisa masuk ke situ. Caranya buka gimana? Caranya nutup lagi gimana? Gitu. Ada kesulitan nggak? Nah, lanjutkan ya. Iya, Bu. Kelompok 4. Tidak ada kesulitan nggak? Nggak ada. Ada berapa gambar? Gambarnya berapa? 8. Sudah tahu namanya apa saja? Sudah. Nah, tugas ibu tadi disuruh ngapain? Disuruh nyari fungsi sama cara menggunakan. Nah, di sini fungsi ya, bukan pengertian ya. Nah, jadi bukan kabinet adalah fungsinya sebagai apa? Ya. Terus yang kedua adalah cara menggunakan. Cara menggunakannya gimana? Oke, ya. Cara kalkulator. Menggunakannya gimana? Nanti kalau ibu sudah presentasi ke depan, kamu tunjukin cara menggunakannya gimana. Ya. Gimana tugas kelompoknya sudah selesai? Oke, berarti sudah bisa dipresentasikan ya? Udah. Oke, jadi ibu nanti minta kelompok 1 untuk presentasi hasil dari diskusi kelompoknya, kelompok 2 dan kelompok 3. Yang maju siapa? Perwakilan dari kelompok. Silahkan pilih 3 orang yang akan mempresentasikan di depan kelas. Sudah ditunjuk? Sudah ditunjuk? Sudah. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Ibu persilahkan kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dan ingin menjelaskan dari soal tersebut yang bergambar 1 pilih kabinet, yang kedua rak arsip, dan ketiga lemari arsip yang akan dijelaskan dan akan diterangkan oleh teman-teman saya. Yang gambar pertama filing kabinet, fungsinya untuk menyimpan arsip aktif dalam bentuk laci terbuat dari besi, kayu, logam atau plastik. Cara menggunakannya: masukkan arsip ke dalam hanging folder, masukkan hanging folder ke dalam laci filing kabinet dan dengan menyangkutkan pada pasang bawang yang dipasang di kiri dan di kanan laci. Gambar yang kedua, gambar lemari arsip. Fungsinya lemari arsip tempat penyimpanan arsip yang memiliki fungsi seperti pintu kabinet. Handuk bentuknya berupa rak yang memiliki daun pintu. Cara menggunakannya: masukkan berkas ke dalam magnet atau box file, lalu diletakkan secara lateral atau berdiri menyamping. Meskipun sebetulnya dapat juga ditumpuk langsung secara mendatar.
dari kelompok 1? Ya, Ya, jelas. Oke, terima kasih kelompok 1. Silakan duduk kembali ke tempatnya. Nah, kelompok 2 ini alatnya bisa kita bawa ke sini. Yang pertama ada apa? ada alat sortir. Nah, ini alat sortir. Gimana cara penggunaannya? Alat sortir ini digunakan untuk menyortir sortiran. Biasanya diurutin dari tanggal. Oke, misalnya diurutin dari tanggal ya. Ini ada 2. Karena di sini tanggal yang paling awal, di sini tanggal yang paling akhir. Ya, ini namanya apa? Alat sortir. Selanjutnya ada apa? Yang kedua adalah perkurator. Perkurator ini untuk melubangi kertas. Caranya gimana? Pertama ada kertas, kita lipat dulu sama panjang. Gini, ujung ininya kita masukkan. Nah, di sini kan ada panah. Kita samakan sama ujung ini ya. Lalu di lubangi. Oke. Terus setelah dilubangi, Kita masukkan ke ordner. oke. Kita masukkan ke ordner. Yang dia akan sama panjang kalau kita sama ya tadi panjang. Baru kita tutup. Nah, ini ya cara kerjanya ya. Ada pertanyaan? Mungkin ada pertanyaan dari kelompok lain? Ya, nggak ada. Kelompok 2, terima kasih. Silakan duduk kembali ke tempat duduknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari perwakilan kelompok 3, di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami tentang penjelasan fungsi dan cara penggunaan alat taksipan yang akan dibacakan oleh teman saya. Ini folder fungsinya untuk menggantung map yang biasa dipasang pada piring kabinet dalam fungsi horizontal. Cara menggunakan itu masukkan aktif ke dalam map hanging folder, lalu masukkan map hanging folder tersebut ke dalam laci piring kabinet dengan disangkutkan ke gawang yang ada di pinggir laci. Numerator diisi untuk menghubungkan angka menggunakan pada gambar dokumen. Cara menggunakan: 1. Bertinta pada daftar huruf. 2. Atur nomor yang diinginkan. 3. Siapkan dokumen dan catat nomor dengan cara memegang angka yang numerator. Sekian dari presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih untuk kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, dan kelompok 4 sudah mau mempresentasikan hasil diskusi dari kelompoknya. Kita beri tepuk tangan. Ulas kembali. Tadi gambar yang pertama gambar apa? Ya, filing kabinet. Jadi filing kabinet itu bisa kita gunakan dengan tambahan peralatan kearsipan yang lain, yaitu map gantung. Oke, yang kedua ada gambar apa? Lemari arsip. Sama, lemari arsip itu dapat kita gunakan dengan menambahkan peralatan kearsipan yang lain, yaitu apa? Order. Yang ketiga ada apa? Rak arsip. Sama, rak arsip juga butuh order supaya arsipnya dapat diarsipkan dengan baik, jadi tidak berserakan. Percuma kita punya filing kabinet, punya rak arsip, dan punya lemari arsip kalau di dalamnya arsipnya masih berantakan. Ya, udah belinya mahal-mahal tapi tidak digunakan. Peralatan kearsipan yang keempat ada apa tadi? Perforator. Yang namanya perforator. Gimana caranya menggunakan? Benar tadi kata kelompok 2. Kita lipat ujungnya. Harus sama, ya. Atasnya kita samain, tapi jangan dilipat semuanya sampai ujung. Hanya sedikit saja supaya kertasnya tidak rusak, tuh. Ya, jadi hanya ujungnya doang. Nah, setelah kita ketemu ujungnya, kita lubangi, masukin ke dalam alat
di perforator itu ada segitiga di tengah. Kita samain segitiganya, baru kita tekan. Jangan sampai tidak sama ya. Jadi ujungnya ini harus sama, baru kita tekan. Nah, coba ya. Nah, ketika nanti kalian lipatnya ujung ke ujung ini sama, berapapun banyak arsip yang kamu simpan, nanti akan ketemu ujung sama ujungnya. Kelihatan rapi, tidak berantakan. Nah, ini perforator. Yang selanjutnya ada apa? Opener. Nah, inilah opener. Kita buka ya. Cara kerjanya gimana? Nah, ini kan tutup ya? Ya. Nah, kita buka. Caranya buka dinaikin. Nah, sebelum kita buka, kita ambil dulu penjepitnya. Kita tarik ke sini. Baru kita buka. Kita masukin. Kita tutup kembali. Baru penjepitnya itu kita taruh ke sana lagi. Kita jepit. Nah, suratnya ini nggak bakal lari kemana-mana. Tuh, nggak bakal lari kemana-mana. Karena dia dijepit. Ini outline. Bisa ya pakainya ya? Bisa. Nah, dan selanjutnya ada apa? Ada alat sortir. Nih, ibu bawain alat sortir. Nah, alat sortir ini ada yang 3 tumpuk, ada yang 4 tumpuk, ada yang 5 tumpuk, maksimal 5 tumpuk. Bentuknya juga beda-beda. Ada yang terbuat dari besi, ada yang terbuat dari kertas karton tebal, dan ada yang terbuat dari besi tapi tidak begini. Ada yang bisa dibuka gini, ditutup terus dibuka begini. Jadi bertumpuk gitu, ya. Nah, ini namanya alat sortir. Fungsinya untuk apa? Menyortir dokumen. Jadi ketika nanti kamu jadi front office atau resepsionis, ketika menerima surat, kalian cek surat itu untuk siapa, penting, rahasia, atau surat biasa. Kamu sortir sebelum kamu berikan kepada yang bersangkutan. Selanjutnya ada apa? Hanging folder. Nah, ini dia hanging folder. Hanging folder ini berfungsi untuk arsip yang kita letakkan pada filing kabinet. Namanya hanging. Jadi ada kawat apa ini namanya? Kawat gantungnya. Jadi menggantung. Nanti arsipnya bagaimana? Diarsipkan sesuai dengan sistem kearsipan, terus ditumpuk ke dalamnya. Bendel ke situ. Terus kita kaitkan di filing kabinet. Terakhir ada apa, nak? Numerator. Ada tanggal, mulai tanggal 1 sampai dengan tanggal 31, bulan Januari sampai dengan bulan Desember, dan tahun. Jadi ketika kamu menerima surat, kamu nggak perlu capek-capek nulisin tanggal 6 Desember 2021. Tinggal kamu setting. Caranya gimana? Di sini ada komputernya. Kita taruh di angka 06 bulan Desember tahun 2021. Setelah disetting 06 Desember 2021. Jadi kesimpulannya hari ini kita belajar apa? Peralatan kearsipan. Yang kita pelajari apa saja? Jadi hari ini kita belajar jenis-jenis fungsi dan kegunaan peralatan kearsipan. Dari peralatan yang kita pelajari tadi, ada yang masih tidak tahu atau masih bingung? Bisa, Bu. Bisa ya? Oke, bisa. HP-nya simpen dulu.
kita pelajari yang belum kita pelajari hari ini. Ya. Ya, Bu. Sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, kita berdoa dulu dengan tolong ketua kelasnya untuk pimpin doa. Siap. Sudah berdebat pakaian masing-masing, berdoa dimulai. Oke, anak-anak. Ya, sebelum Ibu akhiri pembelajaran hari ini, nanti pulang sekolah silahkan pulang ke rumah masing-masing. Sampai rumah jangan lupa cuci tangan. Ya, cuci tangan. Baru kalian